Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam diskusi virtual kita pada hari ini. Sholawat dan salam tak lupa pula senantiasa kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang menjadi sauri tauladan dan sang pelopor sejati bagi umat manusia. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Mukrimah SPDI MPDI selaku dosen AIK 3 serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan saya atas nama Nur Wahidah NIM 200221085 kelas eksekutif 1 Fakultas FISIP Prodi Ilmu Pemerintahan. Saya di sini merupakan pemateri kelima, akan memaparkan materi saya yaitu tentang kepribadian Muhammadiyah. Untuk mengefisienkan penggunaan waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasan kita pada pagi ini. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita memasuki inti rumusan materi, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apakah kepribadian Muhammadiyah itu. Nah, sesungguhnya kepribadian Muhammadiyah itu merupakan ungkapan dari kepribadian yang memang sudah ada pada Muhammadiyah sejak lama berdiri. Kiai Haji Fakih Usman pada saat itu hanyalah mengkonstatasi, mengidarkan apa yang telah ada. Jadi bukan merupakan hal-hal yang baru dalam Muhammadiyah. Adapun mereka yang menganggap bahwa kepribadian Muhammadiyah sebagai perkara yang baru, hanyalah karena mereka mendapati Muhammadiyah sudah tidak dalam keadaan yang sebenarnya. Kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah, serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, serta sifat-sifat yang dimilikinya. Kepribadian Muhammadiyah berfungsi sebagai landasan, pedoman, dan pegangan bagi gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, memahami kepribadian Muhammadiyah berarti memahami apa sebenarnya Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah ini sebagai organisasi, sebagai suatu persyarikatan yang berakidah Islam, serta bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka perlu pula dipahami, Islam yang bagaimanakah yang hendak ditegakkan dan dijunjung tinggi itu. Mengingat telah banyak kekaburan-kekaburan dalam Islam di Indonesia ini. Dan hal ini pula lah yang hendak dipergunakan untuk mendasari atau menjiwai segala amal usaha Muhammadiyah sebagai organisasi. Kemudian, dengan sifat-sifat dan cara-cara yang kita contohkan atau kita ambil dari bagaimana sejarah dakwah Rasulullah yang mula-mula dilaksanakan. Itu pula lah yang kita jadikan sifat gerak Muhammadiyah, dengan kita sesuaikan pada keadaan dan kenyataan-kenyataan yang kita hadapi. Rumusan kepribadian Muhammadiyah terdiri dari 4 pembahasan, di mana satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisah-pisahkan. Apa sajakah itu? Yang pertama, hakikat Muhammadiyah. Kedua, dasar amal usaha Muhammadiyah. Ketiga, pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Keempat, sifat-sifat Muhammadiyah. Pada pembahasan pertama, yaitu
Hakikat Muhammadiyah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lagi matan yang pertama, yaitu Hakikat Muhammadiyah. Jadi, Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar. Dari matan yang pertama tentang Hakikat Muhammadiyah mengandung dua pembahasan, yakni yang pertama, Muhammadiyah sebagai persyarikatan atau organisasi. Jadi, Muhammadiyah sebagai alat perjuangan kita untuk mencapai cita-cita memuliakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang lahir dan terinspirasi dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Ali Imran ayat 104, bahwa sesungguhnya Muhammadiyah ini sebagai dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya, sasaran dakwah Muhammadiyah terdiri atas dua golongan atau kelompok, yakni kelompok individual dan kelompok masyarakat. Di dalam dakwah yang bersifat individual terbagi menjadi dua. Yang pertama kepada yang sudah Islam bersifat tajdid atau pembaharuan, yaitu kembali kepada ajaran-ajaran Islam yang murni. Dan yang kedua kepada yang belum Islam, bersifat ajakan agar mereka mau menerima Islam. Dan untuk kelompok yang kedua yaitu masyarakat, bersifat perbaikan, bimbingan dan peringatan, tentunya dengan cara-cara yang baik dan beramal ma'ruf nahi mungkar. Pada pembahasan kedua yaitu dasar amal usaha Muhammadiyah. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam mukadimah anggaran dasar, yaitu yang pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Yang ketiga, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan. Kelima, ittiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan ketiga, yaitu pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Next, terdapat sebuah pertanyaan. Bagaimana cara perjuangan Muhammadiyah mencapai tujuan utamanya? Nah, teman-teman sekalian, menilik dari dasar prinsip-prinsip mukadimah anggaran dasar, maka apapun yang diusahakan dan bagaimanapun cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya harus berpedoman, yaitu berpegang teguh akan ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apa saja pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah? Yakni yang pertama, berpegang teguh akan ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan seperti sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, agama. Dan yang ketiga,
menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, tibalah saatnya kita di matan yang keempat, yaitu sifat-sifat Muhammadiyah, yang tak kalah pentingnya untuk kita pahami bersama. Apa saja sifat-sifat Muhammadiyah? Mari kita renungkan bersama. Yang pertama, Muhammadiyah beramal dan berjuang untuk perdamaian serta kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan meneguhkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, lapang dada, luas pemandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar falsafah negara yang sah. Yang keenam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan, serta menjadi contoh teladan yang baik. Yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedelapan, kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam, serta membela kepentingannya. Yang kesembilan, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil serta makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesepuluh, bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya sebagai pemateri kelima, yaitu tentang kepribadian Muhammadiyah. Apabila masih ada hal-hal yang kurang dimengerti atau kurang dipahami dari teman-teman sekalian, saya akan membuka sesi pertanyaan, dan pertanyaannya silahkan langsung dikirimkan ke WA Group, dan maksimal 3 pertanyaan saja dulu. Nanti setelah pertanyaannya rampung saya jawab, dan masih ada waktu, maka pertanyaannya boleh ditambah. Demikianlah dari saya. Apabila terdapat tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.